Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Lestari, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua Universitas Mula Warman, dan disinilah tempat saya mengajar. SMK Ma'arif NU 1 Wangon adalah salah satu SMK yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Di SMK Ma'arif NU 1 Wangon terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga, terus ada lagi jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, juga ada jurusan Farmasi, serta ada jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di sini saya akan menyusun cerita baik best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah dalam proses pembelajaran fisika yang tergabung dalam IPAS, di sekolah kami itu lebih sering menggunakan teacher center dikarenakan keterbatasan dari sarana dan prasarana. Padahal seharusnya untuk mapel fisika ini itu lebih sering menggunakan praktikum. Sehingga kami harus berpikir bagaimana caranya agar kami bisa tetap praktek sehingga dapat meningkatkan minat serta hasil belajar dari peserta didik. Praktek ini penting untuk dibagikan karena agar dapat memotivasi bagi pendidik yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya, yaitu kurangnya sarana dan prasarana sehingga tidak bisa melaksanakan praktikum, tetapi kita harus bisa lebih kreatif dalam menyusun model maupun metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga walaupun dengan keterbatasan alat praktikum kita dapat tetap melakukan praktikum yang lebih menyenangkan untuk peserta didik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan dan menyukseskan siswa dalam menyerap materi yang diberikan, sehingga siswa benar-benar paham dan mampu menerapkan ilmu yang diberikan. Sehingga saya juga harus mampu mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang menjadi tantangan yaitu siswa kelas 10 ini merupakan siswa yang lulusan pengaruh dari COVID. Jadi mereka sudah terbiasa belajar online yang mereka hanya di rumah, sedangkan menerima pembelajaran secara online. Dan juga mereka itu sudah terlalu nyaman dengan proses pembelajaran yang teacher center. Selain itu juga kurangnya tersediaan dari alat praktikum fisika. Kemudian yang terlibat dalam proses pembelajaran ini adalah saya selaku pendidik, kemudian peserta didik yaitu kelas 10 farmasi, kemudian ada Bapak Kepala Sekolah, juga Pak Zeni selaku dosen pembimbing saya, dan juga Bu Nurul Hidayati selaku guru pamong. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, saya melakukan identifikasi penyebab masalah, kemudian melakukan eksplorasi masalah berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Di sini untuk wawancara saya mewawancarai teman sejawat, kemudian saya mewawancarai pakar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan penyebab masalah dengan melakukan analisis masalah. Yang keempat, menentukan akar permasalahan. Yang kelima, melakukan eksplorasi alternatif solusi. Yang keenam, menentukan alternatif solusi. Dan yang ketujuh, membuat rencana aksi yang didukung dengan perangkat pembelajaran yang sesuai. Untuk strategi yang digunakan, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian menerapkan media berbasis TPEC, yaitu saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya mengambil beberapa video juga dari YouTube, dan untuk praktikumnya saya menggunakan PET, yaitu untuk lab virtualnya. Kemudian untuk evaluasinya, baik itu pre-test, post-test, dan juga refleksinya, saya menggunakan Google Form.
Sedangkan untuk proses pembelajarannya,
Hasil dari strategi yang dilakukan yaitu dari pembelajaran berbasis masalah yang sudah dilakukan memberikan dampak yang dirasakan baik itu dari segi minatnya siswa maupun dari hasil belajar dari peserta didik ini. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama yaitu dari tingkat antusias belajar siswa. Ketika proses pembelajaran siswa itu lebih antusias lagi. Kemudian dengan menggunakan teknologi berupa PowerPoint, video maupun ketika praktek kita menggunakan media pad ini, siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung dari hasil refleksi peserta didik. Ini menunjukkan hampir seluruh peserta didik menyatakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan ketika mereka hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Hasil pembelajaran untuk materi energi mekanik pun ini terlihat meningkat. Ketika sebelumnya siswa nilainya masih di bawah KKM, tetapi ketika setelah proses pembelajaran selesai, hampir 92% siswa itu nilainya di atas KKM dan 8% siswa nilainya masih di bawah KKM. Faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah faktor yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan pada strategi ini adalah di awal kita menganalisis penyebab masalahnya, kemudian penentuan solusi yang tepat, penyusunan strategi, dan persiapan kelengkapan dan sumber daya yang dibutuhkan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah semua proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik apabila kita sebagai pendidik mampu menganalisis kondisi baik dari siswanya maupun dari sarana yang ada agar kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran sehingga tujuan dari proses pembelajaran tersebut bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mukhtarom, Kepala SMK Ma'arif NU Satuwangon, di mana Bu Ratna Lestari SPD adalah guru di sekolah kami yang mengajar mata pelajaran fisika. Selama proses pelaksanaan PPG di sekolah, beliau menggunakan pembelajaran lab virtual karena keterbatasan peralatan yang kami miliki sehingga menggunakan media itu. Mudah-mudahan sekalipun menggunakan lab virtual, anak-anak tetap semangat, tetap termotivasi untuk terus meningkatkan pembelajaran. Oleh karena itu, harapan besar saya ini tetap harus diteruskan agar anak-anak bisa memahami betul apa yang menjadi proses pembelajaran tersebut. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Bu Ratna Lestari. Mudah-mudahan pelaksanaan PPG ini bisa berjalan lancar dan akhirnya sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Susiloning Tias, selaku teman dari Ibu Ratna Lestari dan juga sekaligus wakak kurikulum SMK Ma'arif NU Satuwangon. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkait dengan pelaksanaan praktek mengajar dari Ibu Ratna Lestari yang kemarin sudah melakukan PPL untuk kelas 10 mata pelajaran fisika, karena memang betul di sekolah kami itu selain faktor-faktor lain yang kurang dalam pembelajaran, utamanya itu yang paling dominan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah untuk mata pelajaran fisika. Untuk Bu Ratna sendiri kemarin saat melaksanakan PPL itu sudah dengan sangat bagus, alhamdulillah sudah dengan inovasi yang lain dari biasanya, yaitu menggunakan lab virtual, dan itu merupakan salah satu pembelajaran yang baru di sekolah kami, khususnya untuk siswa-siswa kelas 10, karena selama ini kita masih seperti yang lalu-lalu menggunakan pembelajaran dengan metode yang masih sangat konvensional atau teacher center, sehingga dengan diberikannya metode baru yang diberikan melalui lab virtual ini membuat anak-anak menjadi lebih semangat lagi dan prestasi belajarnya pun semakin meningkat. Mungkin ini adalah salah satu berkah untuk mengikuti PPG dan mudah-mudahan kedepannya bisa sukses, selesai dan lulus untuk Ibu Ratna Lestari, dan jangan lupa untuk
pembelajaran-pembelajaran yang sudah diberikan selama mengikuti PBG untuk terus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan setelah selesai dan dinyatakan lulus untuk program PPG dalam jabatan ini, Ibu Ratna Lestari semakin lebih bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di dirinya dan juga memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang lain, dan juga ilmunya harus lebih bermanfaat lagi. Itu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan Ibu Ratna Lestari bisa semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam. Nah, kemarin kita habis belajar apa ya? IPAS. Oh, tentang energi mekanik ya? Iya, betul. Kemarin kan kita belajar tentang energi mekanik, biasanya kan kita cuma mendengarkan materi dari bu guru ya. Iya. Kemarin kita langsung praktek nih. Menurut kamu mempraktekkan sama mendengarkan itu lebih memahami yang mana? Menurut saya sendiri sih lebih enak itu praktek daripada mendengarkan, karena kan kalau mendengarkan kita hanya bisa berangan-angan, tidak bisa mempraktekkan langsung. Gitu. Jadi kita lebih bisa memahami apabila kita mempraktekkan ketimbang kita cuma mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.